Artinya mereka menyembah Allah ketika ada keuntungan di dalamnya. Mereka memeluk Islam ketika ada keuntungan di dalamnya. Tapi ketika harus bertentangan dengan kondisi, tapi harus kemudian berlawanan dengan budaya, maka mereka mengundurkan diri. Pada akhirnya mereka pun meninggalkan Islam itu sebagai pegangannya dan meninggalkan Al-Quran sebagai warisannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Surat Fatir, surat ke-35 ayat 32. Di sana Allah berfirman demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini, kitab ini, telah diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang dipilih. Dan kita meyakini bahwa hanya orang beriman sajalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewarisi Al-Quran. Akan tetapi sangat disayangkan, kata Allah, faminhum zalimul linafsih. Maka di antara mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang menerima warisan Al-Quran, ada yang menzolimi diri mereka sendiri. Artinya mereka membaca, mereka memahami, akan tetapi mereka tidak mau atau enggan untuk melaksanakan apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran. Mereka paham, akan tetapi ketika mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi, dengan kemauan mereka, maka mereka akhirnya memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu mewaspadai daripada sifat zalimul linafsih ini. Sebab dalam Al-Quran Allah jelaskan ada orang-orang yang mati ketika mereka zalim terhadap diri mereka sendiri, maka tempat mereka adalah jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullaha wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dan orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi menganiaya diri mereka sendiri, maka kepada mereka para malaikat bertanya, dalam kondisi seperti apakah kalian dimatikan oleh Allah? Maka mereka menjawab, orang-orang yang menzolimi diri mereka tadi, qalu kunna mustad'afina fil ard, adalah kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kami adalah orang-orang yang tidak punya akses untuk membuat perbaikan. Kami orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk melakukan kebaikan. Kemudian malaikat mengatakan, alam takun ardullaha wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian bisa berhijrah di dalamnya, sehingga kalian bisa bebas melaksanakan syariat Allah di dalamnya. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka ini orang-orang menganiaya diri mereka sendiri. Tempat mereka adalah neraka jahanam, wasa'at masira, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang kedua, di antara hamba-hamba Allah yang menerima warisan Al-Quran adalah wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang-orang yang pertengahan.
Kalau dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah di pinggir-pinggir. Artinya mereka menyembah Allah ketika ada keuntungan di dalamnya. Mereka memeluk Islam ketika ada keuntungan di dalamnya. Tapi ketika harus bertentangan dengan kondisi, tapi harus kemudian berlawanan dengan budaya, maka mereka mengundurkan diri. Pada akhirnya mereka pun meninggalkan Islam itu sebagai pegangannya dan meninggalkan Al-Quran sebagai warisannya. Kemudian yang ketiga adalah sabiqu wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka, di antara orang-orang yang tadi memperoleh warisan dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, mereka sabiqum bil khairat, mereka menyegerakan melakukan amal-amal soleh. Inilah yang diharapkan dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, badiru bil a'mali sholihat, segerakanlah oleh kalian melaksanakan amal-amal soleh. Fasatakuna fitanun kaqatil lailil muslimi, karena akan datang masanya nanti suatu saat gelap gulita, suatu saat samar, di mana kebenaran tidak lagi nampak kebenaran dan kejahatan sudah demikian disamarkan seolah-olah kejahatan adalah kebaikan. Badiru bil a'mali sholihat fasatakuna fitanun kaqatil lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan, maka pada pagi hari seorang dia beriman, wa yumsi kafirun, maka pada sore hari yang tadi pagi dia beriman, pada sore hari dia sudah tidak mampu lagi mempertahankan keimanannya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan orang yang pada sore harinya beriman, maka pada pagi harinya dia sudah tidak mampu lagi mempertahankan keimanannya. Yabi'u dinahu bi'aradim minadz-dzambi, mereka menjual agamanya dengan harga yang sangat sedikit daripada dosa. Maka solusi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan adalah idza amsaita fala tantaziris sobah, apabila kalian berada di sore hari, maka jangan pernah menunda-nunda pekerjaan baik itu sampai pagi hari. Artinya, kalau di sore hari kita ada kelapangan waktu, manfaatkan untuk melakukan perbuatan baik, manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, dan apabila kalian berada di di waktu pagi, maka jangan pernah menunda pekerjaan baik itu, ditunggu sampai waktu sore tiba. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita manfaatkan sebaik mungkin untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda waktu lagi. Ketika kita berada di sore hari, mari kita maksimalkan di waktu sore ini untuk beribadah pada Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berada di pagi hari, mari kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa umur yang ada dapat kita maksimalkan dalam rangka taqarrub ilallah Subhanahu wa taala.